Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading. Kali ini temannya siapa yang akan mendekatimu dalam waktu dekat, siapa yang akan datang kepadamu. Jadi ini ngomongin soal percintaan. Sebenarnya kayak kedepannya seperti apa, siapa yang akan hadir dalam hidup kamu. Tapi ini gesturnya lebih seperti orang itu yang akan ngedeketin kamu tuh siapa. Oke? Perlu diingat kalau ini fun reading, apalagi kalau ngomongin soal mengandai-andai gini atau tentang percintaan. Kalau yang namanya fun reading itu diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk senang-senang. Jadi karena ini kolektif, tidak bisa 100% sama kehidupan kamu. Kamu harus bisa filter, harus bisa nyerap informasi yang buat aku tuh yang mana, yang bukan buat yang mana gitu. Kalau misalnya kalian mau secara readingnya ini secara benar-benar diperuntukkan untuk kamu, kamu harus bisa memikirkan soal kayak pertanyaan apa yang aku harus sampaikan kalau di personal reading kayak gitu loh. Oke? Jadi kalau misalnya ini energi kolektif, aku sebenarnya biasa harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini. Oke? Jadi mari kita lihat. Nanti aku akan lihat energi siapanya yang akan ngedeketin kamu dan kayak who, what, terus kayak message-nya. Dan sebenarnya kayak misalnya yang ngedeketin itu tergantung kamunya. Kalau misalnya kamu saat ini lagi single atau lagi PDKT sama seseorang, kamu bisa berfokus sama pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Oke? Spirit guide, angel, divine power, light guide, and goddesses. Please help me to choose 3 choices for them. Oke. Oke. 1, 2, 3. Pilihlah dengan intuisi. Kalau misalnya memang kamu karena ini fun reading, kamu bisa pilih 1 atau 2. Karena kalau misalnya pesan biasanya ada yang connect juga. Dan kalau misalnya kamu mau bener-bener ada message buat kamu, atau misalnya ada kamu ingin mengetahui tentang sesuatu, kamu bisa bener-bener pakai intuisi kamu atau meditate dulu sebelum kamu memilih. Jadi meditasi dulu sebelum memilih. Ada 1, 2, 3. Aku nggak bakalan pakai apa-apa untuk memilih. Jadi latih intuisi kalian untuk memilih. Oke? Take a deep breath, pause videonya kalau misalnya kamu butuh waktu untuk memilih lebih lama. Oke, aku akan mulai dari nomor 1. Halo semua, ini untuk yang pilih nomor 1. Jadi kalau misalnya kalian belum kenal sama aku, my name is Maha. I'm an intuitive tarot reader. Jadi aku membaca tarot bukan hanya secara harafiah artinya, tapi aku melihat dari pesan-pesan yang memang aku tangkap dari energi. Oke? Lalu nanti aku akan lihat, karena ini ngomongin siapa yang akan mendekatimu, jadi aku ngeliat energi orang tersebut. Terus nanti gimana perkembangannya. Oke? Let's see. Spirit guide, angel, divine power, white light, God, and goddesses, please bless this reading. I want to make us again speak the truth. Give me permission to sit through people who picked number 1. Tell me about who will come to their life, offering love to them. Who will visit their life. Who will offering
their love for the people who pick number 1 or chooses number 1. Okay, ada the 7 of Wands, ada the Judgment, and then ada 6 of Pentacles. Let's see, aku ngeliatnya kalau Judgment itu orangnya berwibawa sih, dari pembawaan ya, dia berwibawa. Terus udah gitu, kalau misalnya secara energi kan ada Scorpio, Aquarius, and then there's the Earth sign juga, ada Virgo, Taurus, Capricorn, tapi strongnya lebih ke fiery sign, ke Aries, Leo, Sagittarius. Cuman cek Sun Moon Rising-nya kalau aku ngomongin soal zodiak, dan yang namanya zodiak bisa vice versa, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Tapi secara pembawaan, aku ngeliat orang ini memang pembawaannya tuh orang yang percaya diri banget, percaya dirinya tapi nggak, yang kesannya nggak norak, lebih seperti orang yang memang berkelas, berwibawa. Udah gitu dia tuh penuh dengan rasa percaya dirinya, itu yang ngebawa dia tuh sampai di posisi saat ini. Jadi walaupun dia punya beberapa kekurangan, tapi kekurangannya ketutup sama percaya dirinya. Let's see about this person. Who is this person? Give me one more card. Secara finansial bagus banget ya orangnya. Jadi secara pekerjaan, dia punya pekerjaan yang bagus banget. Sampai-sampai dia tuh gak ngerasa kekurangan. Orang yang gak ngerasa kekurangan malah punya kelebihan, dia bisa ngebantu orang lain. Itu pembawaan dirinya. Jadi saat kamu ngelihat dia atau kenal dia, dia adalah sosok yang seperti dermawan. Tapi aku ngelihatnya lebih kayak apa ya, kayak bercahaya banget orangnya di sini. Bercahaya tuh dalam arti dari segi penampilan agak flashy. Jadi dia spending money atau mengeluarkan uang untuk penampilannya dia. Jadi dia bukan tipe orang yang seadanya aja. Jadi memang dari segi luarnya dia pun memikirkan itu. Jadi dia kayak orang yang suka jaga image, mementingkan image. Let's see, aku bakalan muter di sini aja deh. Pertama dia datang memang menawarkan cinta ya, lebih seperti menawarkan kesenangan, menawarkan ayo kita mulai bareng, ayo kita kenalan, ayo kita bareng-bareng berdua ngomong dari hati ke hati, ayo kita bener-bener kenal satu sama lain. Dia tuh punya energi kayak gitu, dan datangnya memang karena percaya dirinya itu, jadi sulit untuk ditolak. Dan kalau misalnya ada 7 of Wands itu, aku ngeliatnya entah dari kamunya atau dianya tuh ngerasa lebih ke dia sih. Dia ngerasa kayak aduh aku harus bener-bener nge-push nih. Sementara dari sisi kamunya, kok aku di-push ya? Kok aku jadi bingung gitu loh. Sementara di sisi kamunya tuh ngerasa kayak disudutkan. Karena kayak aku gak ada pilihan nih. Gak ada pilihan lain nih. Padahal sebenarnya dia itu niatnya memang aku gak mau buang banyak waktu deh. Dia orang yang stabil, tapi bukan tipe stabil yang kayak lelet gitu loh. Jadi kan ada orang yang pergerakan cintanya tuh lelet, atau misal kenal sama seseorang lelet, kenal dulu lama banget. Dia enggak, dia harus yang cepet menentukannya. Kayak orang kehabisan waktu, dia lebih kayak ngapain buang-buang waktu nih kalau mau kenal seseorang gitu. Ini dia datang ke kamu karena emang takdir. Kalau alasan kenapa kamu bisa ketemu sama dia, and then sebenarnya gini, dia adalah orang yang kalau apa ya, aku ngeliatnya malah kayak pengen jadi pahlawan dalam hidup kamu. Geli sih emang. Jadi kayak saat kamu kesusahan, dia pengen banget ngebantuin.
beberapa dari kalian itu senang dibantu, tapi beberapa dari kalian adalah sosok yang mandiri. Jadinya, aduh, biarin aku sendiri dulu nih yang ngerjain. Gitu. Dia tuh pengennya melindungi. Terus udah gitu, aku ngelihatnya bener-bener dia pengennya selalu ada sih saat kamu ngapain aja. Jadi ada rasa keponya juga dari dia, dan aku ngelihatnya gini, bukan hanya menyampaikan atau memperlihatkan kalau dia care sama kamu, tapi dia tuh bener-bener dia mau sekeliling kamu juga tahu. Jadi lucu sih nih orang, fun gitu loh. Jadi agak unik juga. Jadi kalau misal orang kan biasanya berdua nih, kamu dan aku, dia mau orang-orang sekitar kamu pun tahu gitu, aku ngedeket dia nih. Jadinya komunikasi kalian juga dibilang cocok, komunikasinya juga nggak terlalu cocok ya, karena ada rasa kamu sukanya ini, dia sukanya ini gitu. Lebih seperti dia yang akan mencoba beradaptasi sama apa yang kamu suka, karena kan dia yang ngejar, dia yang datang ke kamu. Sementara kalau misalnya aku lihatnya di sini lebih kayak orangnya pun secara sifat kan nggak selalu ada positifnya ya, negatifnya dia suka ngatur, suka yang baik tuh gini, yang gak baik tuh gini. Sementara kan soal kecocokan dan kesesuaian manusia itu beda-beda gitu. Oke? Bakal lihat dari sini. Healing family issues, your love life benefit as you forgive your parents. Ini bisa dari sisi kamu, dari sisi dia yang punya ekspektasi sangat besar tentang keluarga atau masa depan, hubungan yang serius, karena dia udah punya contoh. Dan kalau misalnya ada healing family issues, dari segi kamunya, you need to forgive your past. Kalau saran di sini dan pesan di sini. Bakalan lihat satu lagi. Message about this situation, sifat orang ini. So wedding, and this situation involves marriage, karena orang ini juga dari segi umur aku ngeliatnya memang sudah matang dan udah siap buat menjalin sesuatu yang jenjangnya itu bukan hanya pacaran, bukan hanya main-main. Makanya aku bilang dia lebih baik nggak menghabiskan waktu untuk bisa mengenal seseorang gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya memang sesuai, ya udah lanjut. Aku lihatnya juga niatnya datangnya karena itu. Let's see, I want to know, tell me more about this person energy dan intention. Was this person that will enter their life? The people pick number 1. Oke, dia benar-benar pengen dianggap kayak kesatria gitu loh dalam hidup kamu. Kayak dia mau kamu bergantung sama dia. Dia mau aku loh yang akan menyelamatkanmu dari apapun itu. Jadi ada sedikit, sebenarnya kalau misalnya dibilang positif juga nggak positif, negatif juga nggak negatif, karena dia datangnya karena dia mau jadi pahlawan, which is ya nggak gitu kalau cara mencintai seseorang. Cuman aku ngelihatnya ada rasa kalau orang ingin menyelamatkan orang lain itu kayak dia ada issues masa lalunya dia. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya intention dari niatnya dia sebenarnya baik, cuma ada sesuatu yang bukan porsinya dia dalam melakukan sesuatu. Nah di situ agak konflik di kamunya gitu loh. Dia melakukan kayak gini deh. Kan orang biasanya kalau masuk ke rumah orang lain atau bertamu kan harus ketok pintu dulu. Sementara kalau dia tuh udah pengen masuk aja. Ada sesuatu yang tidak sesuai bagi kamu gitu. Kalau misalnya aku ngelihatnya niatnya baik, cuman ya berdasarkan pemahamannya dia baik ya, cuman baiknya dia kan belum tentu baik untuk orang lain. Dan kalau di sini emang dia bakalan bisa ngebantu kamu healing,
Itu depends on you, mau kamu accepting, nerima atau enggak. And then kalau ada Knight of Wands, strong energinya fire, energinya kayak aku bener-bener antara love and hate this person ya, antara suka atau enggak sama orang ini. Kayak dia tuh pengen banget dianggap kayak hero loh. Jadi baik, tapi dia kayak berusaha untuk jadi baik. Punya prinsip juga orangnya. Dan kamu tahu gak sih, itu kalau aku gambarin tuh dari tadi tuh, karena tuh aku tuh kayak lagi dalam kegelapan, tiba-tiba orang ini datang, terus kayak datang dengan bercahaya, kayak ya udah, dia pengen dianggap paling baik gitu dalam hidup kamu. Jadinya agak dari segi ego juga lumayan gede. Yang terlihat jelas adalah segi penampilannya dia yang sangat flashy. Kayak misalnya nih, kamu nongkrong di coffee shop yuk, yaudah nongkrong kayak biasa, pakai kaos, pakai legging atau pakai celana pendek. Ternyata nih orang tiba-tiba pakai kemeja yang wangi banget, terus kayak jatuhnya bikin orang-orang sekitar minder, ini orang kok jadi beda dari pengen banget, nggak pengen banget sih, emang pembawaannya tuh emang dia harus tampil baik gitu. Itu tuh tipe orangnya. Jadi kalau niatnya kayak ingin menyelamatkan, ingin memberikan kenyamanan, ingin membuat ketenangan dalam hidup. Dan niatnya dia juga, kalau kamu dalam beberapa dari kalian yang kondisi finansialnya juga tidak stabil, sebenarnya niatnya juga ingin menstabilkan finansial. Okay, let's see what will happen. Wah, loncat semua. Ada Ace of Cups. Kalau apa yang akan terjadi, ada Ace of Cups awal mula baru soal percintaan ya. Ini aku nggak sukanya kalau misalnya kita nggak pakai alas. Ini masih kemana nih? Yang nanya alasnya kemana? Aku kebanjiran kemarin. Jadi alasnya tidak ada lagi dicuci. Oke. Ace of Cup awal mula baru soal percintaan ini sesuatu hal yang sebenarnya kamu minta. Jadi kayak minta dikasih, terus ya udah woyo lo, gimana woyo lo. Tergantung kesiapan. Jadi kalau misalnya saran dari aku, harus mempersiapkan diri dari sekarang jika seseorang yang kamu minta itu datang ke dalam hidup kamu, gimana gitu. Oke. Lucu sih, karena kebanyakan dari kalian juga meminta soal hubungan ini ya. Banyak yang memanifestasikan hubungan ini, jadinya kamu mendapatkan. Ini tinggal di gimana kamu accepting dan menerimanya aja. The outcome of the situation, kebanyakan. Oke, ini the Ten of Wands. Harus kadang gini, gimana ngomongnya ya, kamu minta sesuatu nih, dikasih nih, ternyata pas datang tuh kok berat ya. Misalnya, contohnya, kamu tuh sebenarnya hanya membutuhkan 1 kilo beras, tiba-tiba dan kamu mintanya 10 kilo. Pas dikasih 10 kilo beras, kan berat, gimana bawanya? Itu kamu harus mikirin itu. Jadi saat kamu minta sesuatu, kamu harus tahu, aku tuh mampunya pikulnya berapa banyak ya, gitu. Jadinya saat kamu meminta pun harus kamu at least kamu harus mengenal diri kamu sendiri, kemampuan diri kamu. Karena kalau di sini ada Ten of Wands, dengan kedatangan orang ini memberikan kebahagiaan, juga memberikan tanggung jawab yang besar, beban yang besar. Dan ini kayak diminta untuk tahu kesiapan diri dan tahu, ini kan selalu meminta. The Six of Cups itu orang ini akan selalu memberikan apa yang kamu butuhkan, sementara orang ini akan selalu memberikan apa yang kamu inginkan.
tapi harus tahu limit dari kamu sendiri gitu. Limitnya adalah kamu membutuhkannya berapa banyak. Dan di sini aku ngeliatnya juga ada rasa kenyamanan, ada rasa kamu bakalan ngerasa momen dimana kamu itu ngejalanin hubungan kayak nostalgia, kayak udah seperti mengalami hubungan ini sebelumnya. Beberapa dari kalian bakalan dilihat sama orang dari masa lalu datang kembali dalam hidup kamu. Beberapa, tapi kebanyakan ini adalah orang baru, karena ada Ace of Cup, Ace of Pentacles, sesuatu yang benar-benar baru datang ke dalam hidup kamu gitu. Oke? Kalau misalnya secara general, aku ngelihatnya orangnya memang datangnya, kalau dari kita recap ya, yang datang ke kamu adalah orang yang berwibawa, orang yang pengen dikenal sebagai hero dalam hidup kamu, penyelamat hidup kamu. Dia bakalan ngebantu kamu healing, ngebantu dalam banyak aspek dalam hidup kamu, dari segi penampilan juga kelihatan finansialnya baik. Dan kalau misalnya dari segi sifat, ya baik dan buruknya ada, cuman ini dari segi prinsip kamu harus bisa menyamai prinsip. Oke? Kalau aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau personal reading tentang tema ini, kalian bisa book personal reading di aku. Nomornya ada di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih nomor 2. Jadi, kartunya nanti aku akan shuffle langsung di depan kalian pesannya. Aku akan mulai dari siapa orang tersebut. Jadi kalau misalnya ngomongin soal person, ini bisa vice versa. Kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, ingat cek Sun, Rising, dan Venus-nya dan sifat dari zodiak tersebut. Lalu kalau aku ngomongin soal zodiak, bisa zodiak kamu. Oke? Okay, Spirit Guide, Angel, Divine Power, Lord Light, God, and Goddesses. Please bless this reading. I'll listen my God so I can speak the truth. Give permission to say through people who pick number 2 or choices number 2. Tell me about the person that will enter the light and offering their love to them. Who is this person? Okay, ada The Hangman. The Hangman itu energinya orang yang pasrah, orang yang ikhlas, orang yang punya kepercayaan sama Tuhan. Dan aku ngeliatnya orangnya pasif, energi Pisces, energi Leo, jadi orang yang punya intuisi yang kuat. Dia juga punya feeling yang kuat, tapi juga orang yang pemberani. Jadi ya seperti kayak misalnya sifatnya tuh nggak terbuka tapi nggak tertutup, ngerti nggak? Jadi balance. The Fool, ada energi The Fool. Pertama, dari segi energi, dia energinya sangat yang energi yang memang sangat percaya banget sama yang di atas, sama alam semesta, sama Tuhan. Dia punya banyak faith, jadi kepercayaannya itu tinggi banget. Yang itu yang membuat dia sebenarnya aman dalam hidup ini, karena saat orang udah menggantungkan semua harapannya sama yang di atas, dia bakal sering dibantu. Dan aku ngeliatnya kalau ada The Fool di sini juga ada energi ketemunya bisa lewat sosial media. Karena di sini kalau misalnya namanya The Fool, kan aku bilang ini pasif, jadi benar-benar dalam keadaan santai, keadaan lagi relax, terus ada komunikasi, ada ketemu lewat jaringan sosial. Di sini jaringannya juga lewat internet, karena kalau energi The Fool itu terkenal sama energi yang mengikuti zaman. Let's see, ada teknologinya juga soalnya. The new beginning, orang yang innocence. This person have a lot of freedom. Dia itu paling tidak bisa terikat sama manusia. Dia bisa terikat dengan satu agama atau bisa kepercayaan tertentu sama spiritual, tapi dia tidak bisa terikat sama manusia. Jadi kayak misalnya dia nggak paling nggak bisa diposesifin. Who's this person? Scorpio, Aquarius, and then Ace of Wands. So bagus.
paling gas. Jadi gini, kalau yang nanya taplaknya kemana, kan kemarin ada banjir, jadinya taplaknya dibersihkan dulu. Oke, aku melihat di sini kalau ada Ace of Wands sendiri Fire, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, and then Scorpio. Jadi kalau misalnya energi yang aku sebutkan tadi lebih cek ke sifat ya, dan aku ngeliatnya juga orangnya skill komunikasi sangat bagus, apalagi lisan. Jadi yang lucu adalah dia kalau misalnya, contohnya kalau dia ngechat itu pinter, tapi kalau ngomong tuh lumayan, dia kalau ngomong tuh juga lumayan kok nggak seperti yang dia omongin di chat ya gitu, ada energi kayak gitu. Cuman aku lihatnya orangnya sangat kreatif banget. um, yang lebih ke jatuhnya lebih ke suka hal-hal yang seni gitu. Okay, who is this person? Yang akan mendekati orang yang pilih nomor 2. Ini konfirmasi kalian banyak chat sama orang ini, chat-chatan. Kebanyakan dari kalian juga sampai malam nih ya, kayak begadang gitu cuma gara-gara ngechat doang. Oke. Ini benar-benar opening heart chakra kamu. Kenapa aku ketawa, karena kalau misalnya kayak ngechat kamu berdua nih saling chat-chatan atau saling komunikasi tuh kayak senyum-senyum sendiri. Jadi padahal hal yang biasa aja, yang di chat juga hal yang biasa aja, tapi bikin senyum-senyum sendiri. Terus aku lihat ini sesuatu yang tumbuh. Awalnya udah ada chemistry nih, jadi pas ketemu atau pas lagi ngobrol, pas kamu kenal sama dia, chemistry-nya udah gede. Nah, si chemistry makin gede tuh kayak tumbuh gitu loh. Sesuatu yang aku ngelihatnya energinya natural ya, tidak dipaksakan. Kalian bertemu juga nggak ada energi paksaan, ketemunya sendiri, gak dikenalin. Di sini juga aku ngeliatnya ada jarak antara kalian berdua. Jadinya ya makanya aku bilang dia nggak banyak bergerak juga. Indeed. Kalian berdua lah yang punya energi ini. Kayak kalian berdua kalau ngobrol kayak di dunia sendiri. Jadi kayak ngebangun dunia sendiri. Cih. Terus udah gitu aku ngeliatnya juga orangnya bukan orang yang apa ya, dia orang yang mudah beradaptasi. Jadi sama orang yang kamu ngobrol sama dia atau dia ngobrol sama kamu, dia beradaptasi sama kamu. Jadi berusaha memahami kamu tuh orangnya gimana. Makanya dia pinter ngomong kalau di chat. Terus kalau misalnya ada kebanyakan pekerjaan emang mungkin karena work from home ya, emang dealingnya pekerjaannya komputer, programming, sesuatu yang teknologi. Ada yang creative writing juga. Banyak nih kalau misalnya ngomongin pekerjaan, tapi memang berhubungan sama internet, sama komputer, sama program. And then aku bener-bener ngeliatnya orangnya tuh juga, kamu di sini, dia di sini, jadi nggak ada dalam satu tempat yang sama. Seru deh kalau baca yang ini, karena itu kayak ABG gitu, dan ada yang ngirimin lagu. Balas-balasan lagu. Oke, terus aku mau baca tentang why this person come to their life. Oke, aku bakal lihat-lihatnya ya. This person intention.
intentionnya dia sebenarnya dia lagi pertama secara jujur lagi boring, lagi bosan, dia dalam keadaan em, apa ya, lagi healing sebenarnya, proses healing. And then kalau tentang niat sih sebetulnya banyak hal yang em, untuk cinta itu dia nggak terlalu banyak musingin. Jadi kalau niat pun nggak ada niatnya, kenal-kenal aja. Dan kalau di sini kan ada Four of Pentacle, jadi ada rasa dimana dia itu kalau ngomongin soal apa ya, orang yang lonely, punya rasa kesepian, dia mempunyai sosok orang yang dia ingin dapatkan. Atau aku lagi kayak contohnya gini, aduh aku kok gak enak ya keadaannya, aku pengen memeluk boneka nih contohnya gitu loh. Dia kayak ingin merengkuh seseorang karena dalam keadaan lonely, bosen, kesepian gitu. Kayak ada judgment lagi. Ada energi Scorpio and Aquarius, but kalau energi Temperance, energinya memang dalam keadaan apa ya, niatnya tuh nothing, nggak ada niat. Karena kalau pengen deket berarti kayak memang pengen deket aja. Karena kalau misalnya dari sini kan dia juga ekspektasinya juga nggak banyak gitu. Jadi dia niat deket ke kamu atau mau ngedeketin kamu karena memang dia lagi punya kekosongan aja. Dia ingin mengisi kekosongan. Dan aku ngeliatnya juga kalau misalnya di sini banyak yang orangnya tuh intinya kalau niat netral. Dia gimana ke kamu, dia suka. Apalagi yang aku bilang, dia tuh ngerasa kalau misalnya kamu sama dia tuh kayak punya dunia sendiri. Dan di sini kalau misalnya orang yang kayak gini sebenarnya ngomongin soal proses healingnya dia gitu. Dan temperance. Tapi aku ngomongin judgment ya. Aku ngeliatnya di sini juga seperti jalannya hidup. Kamu ketemu sama dia ya udah ngalir aja gitu. Jadi dia mau hubungan itu ngalir, hubungan itu tumbuh. Jadi nggak ada rasa terpaksa. Yang aku bilang kayak dari awal. Terus udah gitu, dia itu appreciate kamu karena ini santai aja. Let's see tentang message from this. Tell me more about the situation, message for the situation. Religious factor. Okay. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Dia lagi ada di spiritual path-nya dia, makanya energinya banyak energi meditasi, energi healing. And then kamu sama dia punya religious path yang beda. Jadi soal pemahaman keyakinan tuh beda. Makanya yang aku bilang dia tidak terbelenggu sama manusia, tapi dia terikat sama agamanya dia atau sama kepercayaannya dia. Sementara ya udah, dia orang yang terbuka, tapi itu nggak bisa diganggu gugat. Okay? Let your friends help you ask for and accept support from others. Jadi kalau misal kamu bingung soal dia atau kamu lagi memang mau tahu lebih banyak tentang dia, coba minta bantuan sama teman kamu. Okay? Sini aku bakal lihat outcome-nya. Tell me about the outcome of this situation. Oke, ada the Three of Wands. At some point, dia bakalan ada pergerakannya kok. The Ten of Pentacle, the Eight of Wands lagi. Bakalan terus berlanjut komunikasi, aku ngeliatnya. Cuman emang beberapa dari kalian, bukan beberapa, banyak dari kalian dealingnya emang sama orang yang beda tempat tinggal, jadi lumayan jauh jaraknya dari kalian berdua. Tapi dia akan berusaha untuk kayak ini kan, kalau nggak kelihatan
Kalau dilihat di sini kan dia udah di ujung jurang nih. Dia lagi ngebangun jembatan buat bertemu kamu, buat ngedeket sama jodohnya dia, sama orang yang dia pilih. Cuman aku ngeliatnya kalau energi once, passionnya kalian berdua passion yang gede, yang aku bilang kalian punya dunianya masing-masing kalau bersama. Terus udah gitu aku ngeliatnya juga kalau ada three of one, sebenarnya dia punya responsibility atau punya tanggung jawab yang besar banget dalam hidupnya dia, di tempat tinggalnya dia, di kehidupannya dia saat ini. Jadi kamu itu kayak, dia lagi capek, lagi berat nih hidupnya, kamu tuh kayak meringankan gitu loh. Ngobrol sama kamu tuh kayak meringankan. And then the ten of pentacle, bakalan panjang sih ini komunikasinya. Bukan ini tuh bukan tipe komunikasi yang oke, dari sampai mana tadi ya? Pokoknya ini lumayan panjang komunikasinya. Karena kalau Ten of Pentacle kan yearly ya. Jangka waktunya tuh tahunan. Jadi kalian itu kayak saling memupuk. Semakin kalian punya banyak komunikasi, semakin lancar komunikasi kalian, semakin kayak clear komunikasi kalian, semakin kayak kalian itu memberi pupuk untuk sesuatu yang kalian tanam gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang hubungan kalian, percintaan kalian, dan siapa yang akan ngedeketin kalian, kalian bisa book personal reading. Okay? See you in the next reading. Bye! Halo semua. Halo semua, untuk yang pilih nomor 3 atau pilihan ketiga. Jadi ini aku akan lihat pesannya yang tadi kamu pilih, nanti aku shuffle langsung. Oke? Jadi let's see, aku pertama bakal lihat siapa orangnya yang akan ngedeketin kamu atau datang ke dalam hidup kamu dengan niat untuk memang memberikan cintanya atau dengan tujuan untuk membangun sebuah hubungan percintaan. Oke? Okay. Spread God, angel, divine power, but let God and goddesses please bless this reading on this angel so I can speak the truth, give permission to say through people who pick number 3 or choices number 3. Tell me about who is the person that will enter their life and give them offering of love, who will offer relationship with them. Tell me who will come to their life, who will come to their life. Oke, ada energi di Queen of Cups, energi yang seseorang yang punya banyak cinta sih dalam hidupnya dia. Aku ngeliatnya orangnya juga sangat berempati. Dia mudah tersentuh hatinya dari segi penampilan. Kalau dia perempuan, dia cantik banget. Kalau dia laki-laki, dia sosok yang memang sisinya itu terlihat lembut gitu. Oke, jadi nggak rough. Aku ngelihatnya juga dari energi ada water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, di sini kan, let's see, who is this person that will enter the life and give love for them? For the people, pick number 3. Ada Death, ada Scorpio, the Strength, and then Leo. Oh, lucu. Ada Leo, ada Scorpio, ada Pisces, and Cancer. Jadi kalau ngomongin soal zodiak,
cek Sun, Rising, dan Venus dari zodiak yang aku sebutkan. Jadi jangan terpaku sama zodiaknya aja, karena yang namanya chart atau birth chart itu beda-beda orang. Ada yang cocoknya ke moon, ada yang lebih cocoknya ke risingnya, dan sifat dari zodiak tersebut yang terutama. Aku ngeliatnya orangnya juga full of mystery, tapi dia terbuka. Itu yang lucu. Kenapa lucu dan seru? Karena dia bakalan terlihat sebagai orang yang sangat open up, tapi ada sisinya dia yang sangat misterius. Jadi kayak pakai topeng, kamu bakal cuma kamu yang tahu kalau orang ini tuh kayak nih kayak orangnya pakai topeng deh gitu. Dia jadi gini ya, aku bilang dari segi penampilan fisik ya. Kalau misalnya dia laki-laki, dia sisinya ada lembutnya. Perempuan dia cantik lembut. Tapi karena di sini ada Leo, sisinya sebenarnya strong loh. Bukan hanya sisi feminin, tapi sisi yang benar-benar apa ya? Kalau dibilang powerful juga gede banget, passionnya gede banget. Jadi ini orang yang kayak malu-malu kucing gitu lah. Kalau ngomongin soal percintaan. Let's see. Tell me about who is this person that will enter the life. Berat kalau pakai kartu ini ya. Hihi. Orangnya fun. Aku tuh lucu deh orangnya. Ini ya. The Three of Cups. Orang yang fun, orang yang bener-bener dia itu bisa jadi misterius, bisa jadi orang yang kocak-kocak banget. Kayak dibilang kayak dibilang childish juga iya, dibilang kekanak-kanakan iya, dibilang dewasa juga iya. Jadi dia tuh kayak di tengah-tengah. Cuman passionnya gede banget nih dalam melakukan sesuatu atau dia ngincar seseorang. Dia sangat determined, sangat niat banget. Dia karena ada sisi Queen of Cups sama energi The Strength, dia mampu mengontrol egonya dia. Jadi energi air sama energi fire-nya itu seimbang. Aku ngeliatnya juga orang yang pemberani, tapi dia tahu kapan harus bergerak, kapan harus ikut campur, kapan gak usah ikut campur gitu. Dari segi penampilan pun aku ngeliatnya juga gampang bikin orang tertarik. Kalau dari segi pembawaan ya, dengan pakaian yang dia pakai gitu. Terus aku ngeliatnya juga orang yang pertama, dia itu sebenarnya niatnya baik. Dia selalu punya niat yang baik. Untuk percintaan pun kayak gitu. Kadang ini orang terlalu baik. Makanya dia itu udah pernah ngerasain kayak disakitin mulu. Tapi dia itu nggak bakalan ngeliatin kalau dirinya dia sedih. Makanya orangnya pakai topeng. Ya udah fine kok, fine aja gitu. Padahal sih sebenarnya semakin dia kayak gini, ini namanya hati itu semakin kayak heavy, berat gitu. Dalam memilih keputusan pun makin berat. Jadi pertimbangannya pun banyak. Terus deh gitu orangnya punya stability. Dari segi finansial pun dia bisa lah handle dirinya dia dan handle kebutuhannya dia. Aku juga orangnya ngelihatnya gini loh, dia bisa dan mampu untuk menginfluence orang lain atau mempengaruhi orang lain dari segi baik atau segi buruk ya. Karena ini ngomongin sifat ada baik dan buruk. Jadi kayak misalnya contoh, kamu gak suka kopi nih, dia suka kopi. Awalnya ya udah kamu minumnya teh manis. Terus lama-lama ada kayak ngobrol, nanti kayak dia nawarin kamu kopi atau apa, cobain aja. Terus lama-lama kamu juga akhirnya ikutan suka kopi. Contohnya kayak gitu, dia tuh pinter kayak gitu. Terus udah gitu orangnya full of compassion, jadi sangat-sangat care-nya adalah yang kayak
dia tuh nggak bakalan yang care biasa anak SD SMP gitu loh. Ini makan belum, nggak gitu. Ada momen di mana dia kayak gitu, tapi dia ada juga momen di mana dia bakalan ngeliat tuh diri kamu tuh lagi ngapain. Contohnya tiba-tiba kamu pegang perut, orang-orang gak nyadar, yang lain gak nyadar, kamu nyadar, dia nyadar, dia bakalan nyadar, oh dia megang perut nih berarti lagi sakit. Terus dia bakalan ya udah, antara dia nanya langsung dan ngebawa kamu ke dokter atau dia bakalan cari obatnya gitu. Dia tipe karena yang kayak gitu, karena bukan hanya omongan ya, dari segi omongan, care-nya, dari segi gesture dan segi pembawaan juga dia bakalan punya pergerakannya. Oke, karena aku masih penasaran who is this person, kalau aku ngelihatnya awalnya pertemanan. Kamu membangun sesuatu sama dia tuh jalinannya pertemanan, jalinan. Oke, ada yang pertemanan, ada yang punya hobi bareng, ada yang kerja bareng. Aku ngeliatnya kalau siapa orangnya, ini orang tuh pertama gini, dia bakalan tahu kamu suka sesuatu hal tanpa dia nanya. Itu jagonya. Dia tuh pinter buat lihat situasi, lihat contohnya gini nih, kamu nggak di contoh di Instagram kamu nggak ngepost apa-apa, tapi dia bisa tahu kamu sukanya apa. Dia bakalan ngeliat siapa yang kamu follow, kamu sukanya kayak gimana. Dia tuh pinter kayak gitu. Dan aku ngeliatnya juga di sini kan, dia itu lagi benar-benar berusaha untuk punya kestabilan finansial yang bagi dia tuh stabil gitu. Walaupun dari segi orang ngelihatnya dia udah berkecukupan, tapi dia mau lebih. Dia orang yang sangat fokus tentang apa yang dia kerjain, dan aku ngelihatnya juga dia orang yang pinter. Dia mau belajar terus menerus. Aku juga ngerasa orang ini tuh nanti in the future bukan jadi orang yang biasa aja. Saya punya power, makanya aku ngeliat dia bisa influence orang, dia orang yang determined atau orang yang fokus. Jadi memang in path life-nya dia kayak transformasinya tuh gede-gedean gitu. Itu kalau orang glow up, dia udah glow up nih, sekarang dia udah glow up lagi gitu. Oke. Terus di sini juga dia itu sebenarnya gak kekurangan, justru dia kelebihan. Tapi dia orang yang dia bukan orang yang pinter, bukan mudah untuk nyaman di satu tempat atau mudah untuk puas gitu. Kamu ini bisa vice versa, kamu bisa menenangkan dia atau dia bisa menenangkan kamu. Dia bisa ngelindungin kamu atau kamu bisa ngelindungin dia. Dia bisa memberikan kamu kenyamanan atau kamu bisa memberikan dia kenyamanan. Itu ada energi kalian itu kayak matching, kayak gembok sama kunci, klop gitu. Walaupun shape-nya berbeda ya. Kalau banyak dari orang-orang tuh mikir kalau cocok itu bentuknya bulat sama bulat cocok, padahal kan enggak. Cocok itu adalah saat kamu berbentuk berbeda, maksudnya dari segi pola pikir, dari segi adat istiadat, atau dari segi apa yang kamu diturunkan oleh orang tua, sama dia tuh berbeda, punya shape yang berbeda, tapi kalian tuh kayak puzzle, bisa klap gitu. Terus aku bakalan lihat kenapa dia bisa ngedeketin kamu. Why this person come to their life? Why this person come to the people pick number 3 life? Why? Ada 10 of Pentacle.
lucu tau nih, mau ngejagain. Kenapa? Karena kalau aku ngeliat the world tuh selalu di 4 sisinya kan ada penjaganya ya. Aku melihatnya dari dia mau ngejagain kamu dari segala aspek hidup. Kalau intention ya, karena kalau the Ten of Pentacles juga about protection based on financial situation atau based on dasarnya tuh dari sesuatu yang memang itu natural aja gitu loh. Karena kalau natural gini contohnya, seorang bapak itu bakalan ngejagain anaknya, seorang kakek itu akan ngejagain anaknya dan cucu-cucunya dari segi finansial, dari segi material things. Dia datang dengan energi seperti itu bagi dia natural kalau dia ngejagain kamu. Kok gemes. Dan aku ngeliatnya pertama gini, dia ngeliat kamu punya potensi gede dalam hidup. Dia mau jadi orang yang punya impact, punya andil dalam perkembangan kamu. Kayak bagi dia itu fulfillment, karena kalau misalnya the world itu kan kartu major arcana terakhir ya, ke-21, and then jutan. Jadi dia tuh bakalan ngerasa whole, bakalan ngerasa misi aku tuh udah selesai nih kalau misalnya aku sama dia, atau aku bisa ngejagain dia gitu. And temperance, dan niatnya baik kok, pure, sesuatu yang bagi dia natural aja. Jadi kalau misal tentang niat, dia nggak aneh-aneh niatnya, beneran nggak aneh-aneh. Aku nggak ada niat, nggak ada lihat yang energi negatif, semuanya positif nih. 3 kartu ini energi positif, dan semuanya itu ngomongin soal protection, sesuatu yang natural, sesuatu yang datangnya dengan emang seperti itu seharusnya gitu. Jadi kalau misal kamu kenapa sih sama aku, ya emang kenapa, emang aku harusnya kayak gitu loh jawabnya. Dan aku ngelihatnya juga, kan aku ngeliat sini banyak nature ya, banyak sesuatu yang tumbuh tuh bukan hanya diri kamu doang saat dia datang. Mungkin dia bakal ngasih kamu knowledge, pengetahuan, atau dia bakal ngasih kamu arahan, tapi kalian berdua tumbuh masing-masing. Jadi tadinya kamu dalam kotak, dia dalam kotak, akhirnya kalian berdua tumbuh lebih besar, akhirnya udah gak ada kotak nih gitu. Jadi kayak tumbuh bareng-bareng. Let's see from this, aku bakal live message dari sini. Tell me about the situation. Ini jadi kalau aku recap ya, dia orang yang sebenarnya punya intuisi yang kuat, lebih condong ke empati yang kuat, tapi dia nggak bakalan bener-bener nunjukin. Dia orang yang deep, atau orang yang punya pemikiran kompleks, pemikiran yang jauh ke depan. Dia bakalan memperlihatkan kalau dirinya orang yang fun. Dia base-nya dari kamu tuh pertemanan. Aku juga ngelihatnya ada energi dimana kalian bisa ngebantu masing-masing untuk growing, untuk benar-benar bisa melihat bukan dari satu arah doang gitu loh. Jadi kamu bakal menghargai sudut pandang dia bakal menghargai sudut pandang kamu. Jadi ntar dimana ada momen dimana kalau aku kayak gini, kalau aku ngelakukan hal ini, dia gimana ya, kayak gitu loh. Dan ntar di momen kayak gitu. Cuman kalau misalnya tentang niat dan kenapa dia kayak gitu, ini bagi dia natural aja kamu sama dia. Kalau dibilang ya emang seadanya kayak gini, emang harusnya kayak gini gitu loh. Dia tahu ini adalah sebuah apa ya, kayak takdir, tapi basicnya emang untuk menjaga kamu. Saran atau what should I know about this situation? Ada true love.
This is the romance of lifetime. And then children. Your love life is being affected by children. Kayak aku kalau ngomongin children gini, beberapa dari kalian bakalan dilalui sama seseorang yang sudah mempunyai children. Tapi untuk beberapa dari kalian lagi, ini karena ada puppies, jadi basicnya tuh kalian tuh kayak pertemanan yang strong, kayak udah it's like feels like childhood friends, karena ini growing up-nya sampai kamu benar-benar udah berumur pertemanan ini kamu sama dia. Aku ngeliatnya juga kalau children itu children tuh punya keyakinan yang innocence kan, rasa innocence. Jadi emang pertemuan kamu sama dia, intention atau niatnya tuh gak aneh-aneh, sesuatu yang datangnya itu pure aja, kayak anak-anak temenan gimana sih gitu. Okay? Ini children and then true love. This is romance of lifetime. Jadi aku ngeliatnya kamu gak bakalan nemuin orang dengan niat seperti dia. Romance of lifetime itu ini sesuatu yang indah. Ini paling dari experience kamu tentang cinta atau dari pengalaman kamu tentang cinta, ini pengalaman paling indah, paling lucu, paling gemes gitu. Oke. Kita bakal lihat tentang outcome-nya the situation. Aku mau pakai ini aja. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Nine of Pentacles, the Ace of Swords. You have a good communication with this person. Jadi komunikasi kalian bagus. Komunikasi kalian bagus kok. Aku ngeliatnya juga tentang kalau kayak kamu bingung, kamu nanya ke dia bakalan ada jawaban. Itu aku kalau kayak gini, kamu nyaman di dunia kamu sendiri, dia bakal nyaman nih sama di dunia kamu sendiri. Jadi nggak ada rasa ketergantungan satu sama lain. Healthy, hubungan yang healthy, hubungan yang komunikasinya juga bukan komunikasi yang kode-kodean gitu loh, atau sesuatu yang manipulatif. Tell me more about the outcome of the situation. The world lagi. Jadi aku ngeliatnya kalau the world tentang siklus, but di sini bakalan ada gini, kamu di dunia kamu sendiri, dia di dunia kamu sendiri. Ini komunikasi clear. Dan apa ya, ini sesuatu yang long loh jalannya. Jadi walaupun tentang komitmen, aku juga jatuhnya karena dari diri kamu sendiri juga nggak terlalu ekspektasi buat komitmen sama nih orang juga, ya udah gitu loh. Karena kalau di sini, kalau the world lebih seperti melindungi satu sama lain, dan kamu bakalan bisa jadi diri kamu seutuhnya sama dia. The world itu juga ngomongin soal ada kamu happy sendiri, dia happy sendiri, ngerti nggak? Jadi benar-benar energinya ya udah sehat aja hubungannya. Nggak kamu ngapain sih, kamu sama dia, kamu kemana sih, nggak gitu. Jadi kalian benar-benar ya udah, aku pergi kemana, kamu percaya itu, dia pun kayak gitu. Kamu jalan nih kemana, kamu ngobrol, kamu ngomong ke dia, ya udah dia percaya aja gitu. Ada rasa kepercayaan. Tapi kalau the world possibility-nya banyak, karena yang namanya dunia ini kemungkinannya bisa dua. Kamu bisa punya dunia kamu sendiri by yourself atau sendirian, atau kamu bisa keluar untuk mencapai si guardian ini. Cuman selalu ada momen dimana powernya itu yang mempersatukan kamu sama dia tuh ada. Jadi misalnya kamu lost contact nih, contoh, tapi nanti ada lagi, sambung lagi, jadi selalu akan tersambung. Kalau misalnya ini kayak sinetron tuh,
ini sinetron yang seasonnya banyak. Akan soalnya bakalan ada di continue terus gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih personal tentang siapa yang akan ngedeketin kalian bisa book personal reading. Oke, see you in the next reading, bye.